Nggak sama. Ini Mas Indra. Kenapa tuh Mas? Mager itu ternyata mungkin ya istilah perempuan. Ya. Mager itu malas Malas gerak. gerak. Iya, Mager. istilah perempuan. Kalau laki-laki pasti apa? istilahnya pager. Kenapa? Ya kan laki-laki, kalau perempuan mager, laki-laki pager. Oh, mama, Papa mager. Oh, kalau pager mah di kamar. Apa gerak? Papa yang gerak. Oh iya. Ini kenapa Mas? Tulalit, Tulalit. sulit nyambungnya. Ya habis nggak ngerti kan aku kan nggak punya Oh pasangan. iya, masih nunggu ya. Bicara pasangan nih ya, kalau Kak Cynthia sama Kak Surya tuh pasangan yang sweet banget ya Bun. Gemes ya? Ngedance aja bareng-bareng. Dari awal pacaran ya Mbak ya? Ini nih di Di Antv. Antv ini mak aku tadi flashback banget tadi ke sini tuh 15 tahun lalu. Inilah di gedung ini di tempat aku dilamar. Dulu acaranya namanya Celeb Dance. Dan ternyata berjodoh ya? Pertama kali bertemu Oh enggak, situ. sebenarnya kita tuh udah pacaran 1 tahun waktu Oh, pas di acara Celeb Dance itu. Kemudian aku selalu merasa tuh zamannya kita ikut Celeb Dance itu tuh ya tanda kutip itu seperti sekolah. Oh. Karena aku tuh sama Mas Surya, kita kan tuh ketemu hampir tiap hari. Iya. Itu kan berapa episode tuh ya acara. Jadi tuh ya berantem-berantemnya apa. Dan rahasia ya, orang nggak pernah tahu. Kita tuh sebenarnya pada masa itu sempat putus. Sempet putus. Sempat putus, sebelum nikah? serius. Itu pas lagi masa-masa Pas lagi Celeb syuting Dance. itu. Gara-gara apa? Ya gitu deh kan tiap hari ketemu terus kan mulai kelihatan apa ya maksudnya sifat masing-masing saat Karakternya ya? stres tinggi kan kita kan setiap minggu tuh latihan mesti berapa Mau gerakan. tiba-tiba berjodoh itu karena Witeng Trisno jalanan sokong beli duit. Itu nggak taunya endingnya alhamdulillah malah dia Dilamar. kasih surprise si lamaran itu. Jadi sebelumnya dia sudah lamar aku ke orang tua, aku Iya. nggak tahu. Jadi aku satu-satunya yang nggak tahu semua rencana itu pada saat final itu Dilamar. dilamar. Dilamarnya di Antv. Antv. Bunda, kita lihat yuk waktu itu yuk ketika serius? ngedance bareng. Masih kan ada? ya kita rekamannya ya? Masih Kita ada lihat yuk. nggak? Ini nih bonsai-bonsai. Coba kita lihat. Wow! 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 Itu gimana caranya? Nah itu dia. Makanya kan Latihan dijongkir wale gitu ya wow, Mbak? jungkir balik. Sebelum dijongkir balik beneran ya Mbak? Makanya kan proses latihannya kebayang dong gontok-gontokannya kayak gimana. Belum misalnya salah Gerakan. kamu nariknya harusnya ke kanan ke kiri. Nah itu Ada tuh keseleo-keseleo manja nggak Mbak? banyak banget. Dipijitin nggak sama Mbak Mas Surya? Aduh mulai dari pijitin sampai ke Haji Naim lah. Haji Naim. Serius pas yang itu tuh Haji Naim hadir. yang episode tarian India itu aku sempat kecengkak kaki. Ya Yang apa ini kanan lutut kanan. Tapi nggak ada masalah kan bonusnya udah dilamar Mbak. Itu dia. Sekarang masih bisa nggak kira-kira kalau Kak Cynthia sama Kak Aduh. Surya disuruh tadi tuh yang wah gitu? Sama siapa kan Papa Uyanya nggak ada Papa Surya. Nggak bisa? Sama siapa Mak? Ya udah Kak, Surya kan lagi sibuk syuting. Kita datengin deh ada salah satu Oh, ada dancer penari. kebanggaan Oh, Indonesia Oh, yang sudah gitu. go internasional. Ini dia dancer Surya. kita. Mas Surya Saputra. Aca-aca, nehi-nehi. Mbak, tahu nggak? Kalau suamiku dandanan kayak gini tuh sebenarnya aku Aca-aca, nehi-nehi. Gimana nggak happy ya Mbak Indulnya ya? Oce-oce, hutahe. Utahe kucikut. Namanya siapa? Kenapa? Namanya siapa? Kalau di India Saruka, kalau aku namanya Ya. Kumisa. Oke, kita coba ngedance. Tapi harus pakai baju ini. Serius nih. Oh, langsung aja ajarin dikit langsung deh. aja, langsung. Oke, Mas Adam boleh ajarin dulu gerakannya ke Kak Cynthia ya. Gimana Oke, gerakannya? gerakannya di sini. Di taman dong, biar kayak Bollywood. Yes.
Ayo kasih dia di sana, silakan. Kita lihat ya. Kita lanjutkan nanti ya. Yang penting tetap ada di rumah idaman. Jangan kemana-mana. Di sini saja. Di rumah idaman tadi hari ini kita kedatangan petarung MMA pertama asal Kita Indonesia. kedatangan nih. Silakan Bunda. Luar biasa. Aku sampai speechless loh liatnya nih. Kita kedatangan Jika Saragi loh, petarung MMA pertama asal Indonesia yang bertarung di UFC. Udah? Oh, Udah, udah. tadi ngelihat videonya deg-degan. Kita duduk dulu, kita ngobrol-ngobrol ya ibu-ibu. Ayo. Waduh, keren Ini banget. Jika Saragi ini petarung MMA. Iya. Pakai jas. Iya. MMA ya. Iya. Pakai jas ditutupin. Kamu yang nggak seberapa. Wah iya, petarung aja ditutup-tutupin. Sombong banget cuma segini aja. Mas, ini bukan otot, Apa? silikon. Mas Jeka, liatin dong ototnya boleh nggak? Boleh. Boleh, tuh. silakan. Tapi nggak ada otot kali ini. Oh my god. Oh my Enggak lah, god. gede. Ayo kita disuruh saingan katanya. Ini Coba. ngalahin orang Kecil Korea sih, Bang. Selatan loh. Ayo Mas. Gimana tuh? Lebih besar. Apa? Mas Jeka nanya, toilet di mana? Toilet di sana. Nggak berani. Maaf ya Bang, jangan diajak berantem ya Bang. Ampun Bang. Ntar aja di luar. Ya, jangan Bang. Nggak berani. Nggak berani. Ampun. Jangan macam-macam, ntar Oh, oh. kamu di Smackdown abis loh. Ampun Bun, nggak bisa deh Aduh, ngadepinnya. makasih loh. Ini ngapain sih repot banget? Hei, ngapain? Dari tadi mau duduk aja repot banget ngapain? Duduknya gimana? Hei, ini ada apa? Coba tadi. Mas Adam Duduk, biasa mau gitu. duduk. Dia Mas Adam mau duduk, ibu-ibu lihat ya. Mas Adam mau duduk. Repot, iya. Kita ini harus menjaga adat ketimuran. Betul. Harus sopan santun. Oke. Bung Jeka, bagaimana rasanya ya ketika bersaing di kancah internasional membawa nama Indonesia? Pertama-tama kita senang Iya. karena bisa membawa merah putih dan itu momen-momen yang terindah dan bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa petarung Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional. Kurang dari 3 menit dibantai, langsung menang. Tapi ngomong-ngomong ini perbedaannya apa nih, Bung? Ketika fight di kandang sendiri maupun di internasional, bedanya apa nih? Kalau saya sendiri lebih pede bertarung di luar sih sebenarnya. Kalau saya bertarung di Indonesia melawan orang luar bisa bebannya lebih tinggi lagi. Ketika saya kalah di Indonesia, ya jelek banget. Tapi kalau kalah saya di internasional, ya biasa-biasa aja. Karena kita kalah di luar. Kalau kalah di kandang sendiri malu banget. Oh, Betul. pernah juga bertarung ya kayaknya ya? Enggak pernah. JK itu singkatannya, ada singkatannya atau kepanjangannya? Nah, JK itu memang nama saya, JEKA. Oh, Emang namanya JK. JK? Bukan. Kalau Saraginya? Saraginya itu marga dari Simalungun gitu, dari bapak saya gitu. Oh.
Emang namanya JK berarti? JK Asparido Saragi. JEKA. Oh, nice. JK. Nah, pertama kali bersaing di luar nih ya. Pertama kali banget, masih ingat nggak tuh di mana? Waktu SMA. SMA udah? Iya, di Filipina. Wih. Dari SMA berarti sudah mulai nih, Bang. Mulai SMP udah mulai berantem sih. Sama dong. Saya juga Sama SMP. Udah les balet. Ngapain berantem? SMP kenapa? Les balet. Oh, les balet. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa dong, kan beda-beda ya tiap orang ya. Oh. Kayaknya ada tamu. Ada tamu. Aku keluar dulu. Ya udah. Oke, Mas. Aduh, repot. Maaf ya, Bung ya. Repot, Mas lo, Adam Dam. emang ngerepotin banget. Nih, Kak Cynthia sendiri ya. Ini kan juga sekarang bisa menguruskan berat badan tuh karena olahraga. Tapi kalau melihat olahraga kayak MMA gini gimana pendapat? Seru banget ya. Apa karena sering nonton juga karena kebetulan Mas Surya juga seneng gitu loh nonton. Tapi ini aku salut banget deh sama Bung JK ya, JK gitu. Karena emang kita tuh kalau di luar negeri kayak zaman dulu juga Bebannya Mitri misalnya nggak kita terlalu festival gitu ya. Emang beda gitu ya rasanya kalau kita bawa nama negara juga membawa satu ya itu perjuangan lah ya. Perjuangan. Gitu kan membawa nama negara terus kemudian meraih prestasi aduh itu kebayang sih Keren perasaannya. banget. Iya. Nah, ini kalau kita lihat atlet MMA kan banyak nih. Ada nggak idolanya Bung yang pengen banget Bung JK temuin untuk ngelawan gitu? Sejauh ini ada, tapi belum ada program untuk melawan sih. Sejauh ini saya mengidolakan Conor McGregor. McGregor. Widih. Itu emang gokil juga ya. Ya, tapi saya nggak pengen melawan dia. Kenapa? Cukup jadi panutan aja. Kalau panutan itu nggak usah dilawan. Tapi ngomong-ngomong nih Bung JK, Ya. latihan yang bertarung seperti ini kan pasti energinya kebuang, terus pasti ada mungkin kecelakaan gitu cedera gitu. Sering alami seperti itu nggak? Persiapannya apa aja? Selama bertarung di dunia bela diri sih belum pernah namanya cedera sama berdarah belum pernah. Di atas ring itu belum pernah sampai saat ini. Tapi nggak ingin juga sih. Ya jangan dong. Iya. Jangan sampai ya. Iya. Tapi kan itu salah satu resiko ya profesi sebagai atlet MMA. Ya pasti ketika kita melangkahkan di kaki ke dunia itu harus siap. Apapun itu resikonya kita harus siap. Kalau nggak siap ngapain? Lebih baik kita di kampung aja. Tapi sehari latihannya berapa jam Mas? Terus makanannya apa aja tuh? Istirahatnya jam berapa Mas? Panggil abang aja lah. Jangan mas-mas. Abang. Oh biasa. Kalau latihan itu biasa, kalau di Amerika itu kemarin saya latihan itu bisa sampai jam 8 sampai jam 9, tapi lanjut lagi jam 11 sampai jam 1. Wow. Baru lanjut lagi malam gitu jam 6 sampai jam 8. Sehari 3 kali kayak makan Iya. nasi ya Mas ya? Nggak ada nasi di sana kan. Kadang pengen juga sih makan nasi, cuman nggak ada Itu di sana adaptasi kan. soal makanan juga Iya, ya. Iya adaptasi dengan makan, tidur. Kerasa kangen lagi kan sama keluarga kan. Berat lah di sana. Sama kekasih ya. Iya betul. Yeah. Malam-malam cuma meluk bantal guling aja. Nah, itu penting juga tuh keluarga sama orang-orang terdekat ketika tahu bahwa Bung JK ini profesinya atlet yang cukup berbahaya nih, ekstrim juga kan sportnya. Itu mereka apakah merelakan begitu saja atau ada sedikit ya jangan dong gitu, kalau bisa jangan gitu. Sebenarnya sih kalau diceritain panjang ya ceritanya, karena dari dulu itu bapak saya itu nggak setuju, dan keluarga saya itu nggak pernah setuju kalau saya itu masuk ke dunia ini. Karena dia tahu masa depan di bela diri ini nggak ada gitu. Nggak ada, ya saya mulai SMP itu udah berprestasi sampai ke tingkat nasional, internasional udah. Tapi yang biaya latihan saya, jajan saya total berangkat keluar itu orang tua saya sendiri gitu. Nggak ada pedulian dari pemerintah setempat gitu. Ya tapi pas saya udah tamat sekolah, bapak saya suruh melamar tentara, nggak jebol kan. Oh, tadinya mau tentara, ngelamar. Udah melamar. Iya. Biasalah, uang kurang. Udah rezeki aja. Emang rezekinya di sini. Tapi nemu passionnya dia memang Iya, benar. passionnya di situ gitu. Dan Jadi udah.
prestasinya juga udah banyak banget kan? Prestasinya apa? Sebutin dong Penasaran Bung, kayak apa dia aja tuh. prestasinya? Banyak sih. Banyak banget ya? Ya banyak. Yang paling membanggakan? Paling membanggakan sih ya inilah paling membanggakan karena bisa sampai kayak gini kan, sampai viral gini internasional. Nasional. Wah, Ya. keren banget. Ya, kita doakan terus nih supaya Bung bisa berprestasi lebih banyak lagi, membanggakan nama Indonesia. Nah, keluarga pas ngelihat bahwa udah juara dunia dan lain-lain, Biasa aja. biasa aja. Biasa aja. Serius? Iya, ya biasanya nelpon udah biasa aja gitu. Kayak kalau mama sampai sekarang saat ini belum ada nelpon. Belum ada? Ya karena saya nggak bisa nelpon ke kampung kan. Kenapa? Ya jaringan nggak ada. Oh. Harus gini dulu manjat-manjat. Harus cari sinyal ternyata. Kalau Ada di tuh, aku dulu punya. Jadi pertama kali ada handphone tuh yang pakai antena ditarik gini, terus dibuka, terus kartunya tuh panjang banget, gede banget kayak kartu ATM nih. Oh, udah gitu naik ke puncak asmara tuh. Ya, betul. Nah, untuk dapetin sinyal ya. Iya, baru bisa teleponan. Kalau di kampung saya beda lagi, Bu. Apa tuh? Di kampung saya kan kalau di Jakarta kan handphone bunyi, Oh. tetap handphone bunyi anu telepon, handphone ke kuping. Iya. Kalau di kampung saya, Iya. itu kan handphone taruh gini cari jaringan. Oh. Kalau bunyi handphone, kuping yang ke handphone gitu. Kalau Kuping yang ngikutin Kita yang nyamperin ya, Iya. karena nyari sinyal. ya sampai sekarang. Kemarin kan sempat Covid nih, daring kan. JK Saragi. Ada yang manjat di pokok durian. JK Ada yang manjat Saragi. ya, sampai adik saya kan ada yang cewek. Sebelum sekolah- kamu sekolah masuk di ke kampung kan. UFC, Pas lawan nggak ada aku jaringan, dulu. ya manjat di Kampungnya di mana? Simalungun, Bapak Simalungun. Susang. Aduh, pelosok banget ya tuh ya. Ya mudah-mudahan Banget ya. kali. Baru Jaringannya lebih baik lagi jatuh ya. lah di pokok durian lagi. Tapi By the yang way- jelas orang-orang pasti bangga di daerah Iya sana dong. ya. Iya. Lihat, Pasti. iya, warganya juga udah pasti udah go internasional dan sukses gitu. Keren, keren banget ya. Sebentar, ini ada ribut-ribut di belakang apa sih sebenarnya? JK Saragi. Sebelum kamu masuk ke UFC, lawan aku dulu. JK Saragi. Hei, tunjukkan wujudmu. Wow. Lawan aja, Bung. Ini lawan aja, lawan aja. Saya malunya sama kumisnya aja. Ayo lawan. Ini ngapain? Ini dibanting apa gimana? Iya, biarin aja nih. Ini kita banting apa Ya, gimana? banting aja, banting aja, Mas. Bung, banting aja. Banting aja. Hei, dulu. Mas, katanya mau ngelawan Bung JK. Aku nggak tahu. Kenapa? Kalau sudah tahu gini ya, kamu aja yang